Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'aluz zina idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada istri beliau, kepada sahabat beliau dan keluarga beliau. Nah, kita alhamdulillah berada di bulan puasa, di mana ada dua hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dua syafaat. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'an asyam wal Qur'an yasfa'an. Ya. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat lil abdi yaumal kiamat, bagi seorang hamba pada hari kiamat. Maka ketika kita lagi dihisab, lagi diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah siam kita, puasa kita. Puasa kita mengatakan, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syarab wa syahwat fin nahar. Wasafi'ni fih. Ya Allah, Tuhanku, sungguhnya aku telah menghalangi hamba tersebut dari makan, minum, dan syahwat pada siang hari. Wasafi'ni fih, maka berilah wewenang kepadaku untuk memberikan syafaat. Jadi siam kita, puasa kita itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah kita sedang berada di bulan Ramadan, sedang berpuasa. Semoga puasa kita bisa memberikan syafaat kita kelak di akhirat nanti. Kemudian kita bisa memberikan syafaat ya. Ketika kita sedang dihisab, sedang ditanya-tanya perbuatan kita selama di dunia, maka Al-Quran datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada kita. Al-Quran mengatakan, mana'tuhu an-naum fil lail. Aku telah mencegahnya ya Tuhanku dari tidur di malam hari. Karena sibuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan melakukan qiyamul lail dengan membaca Al-Quran. Nah, keduanya, Al-Quran, siam dan Al-Quran kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, oleh karena itu, maka kita Yayasan Kebun Al-Quran Nasional, sebuah yayasan yang baru dibentuk ya, tahun ini, insya Allah kita akan mengadakan acara perdana kita, yaitu dengan bedah buku secara mendalam dengan judul Kiat Sukses Menjadi Hafiz Quran Da'iyah. Dan kebetulan narasumber kita adalah penulis buku tersebut. Dan untuk lebih jelasnya saya akan membacakan biografi atau biodata beliau. Nah, beliau bernama Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz.
Lahir di Surabaya 21 Januari 1966. Istri beliau bernama Eka Safitri. Anak beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 anak. Yang pertama Afnan Husnayain, kemudian yang kedua Rifki Umar Farah, kedua Farah Rifki Umar, kemudian yang ketiga Farah Qanita, dan yang keempat Kais Ibadur Rahman. Amanah sekarang beliau sebagai Ketua Umum Rumah Al-Quran Nusantara RKN. Membina Yayasan Markas Al-Quran Indonesia. Itu di mana itu ya? Di tempat tinggal beliau. Kemudian pembina Musrif dan Musrifah Mukhayyam Al-Quran Nasional. Kemudian keempat, muwajih Mukhayyam Al-Quran di berbagai provinsi di Indonesia dan mancanegara. Kelima, muwajih kajian-kajian Islam umum di perkantoran. Kemudian karya dakwah beliau mencetak ratusan hufaz yang tersebar di wilayah Indonesia. Mendirikan lembaga-lembaga Al-Quran di Indonesia. Ketiga, menulis belasan buku terkait dengan Al-Quran. Judul-judul bisa dilihat di katalog. Katalognya di sebelah kanan. Ada beberapa buku terkait dengan Al-Quran. 17 motivasi berinteraksi dengan Al-Quran. Tarbiyah Saksiyah Quraniyah. 100 nasihat Rasul dalam apa ini? Kemudian Inspiring Al-Quran. Kemudian ada pun kiat menjadi hafiz Quran juga ada yang ada di hadapan kita ini. Nah, buku yang akan kita bedah pada sore kali ini dengan judul Kiat Sukses Menjadi Hafiz Al-Quran Da'iyah. Menghafal Al-Quran itu mudah. Sebuah buku yang menarik untuk dikaji, apalagi kita di bulan Ramadan. Dan bagi kita yang cinta Al-Quran dan punya niatan untuk menghafal Al-Quran, entah surat-surat pilihan, atau punya niat juga 30 juz, dan bertekad, juga ada yang bertekad, teman saya katanya dia tidak akan mau meninggal kecuali sesudah hafal Al-Quran. Tekad yang bagus juga. Nah, kalau yang berminat membeli buku ini bisa kontak saya. Nah, itu ada nama saya, Dr. Hermansyah LCMAG. Nomor teleponnya 0812 133 6144. Harganya cukup bersahabat, 50.000 ya. 50.000, tapi yang mau berinfak lebih silakan. Silakan untuk kemajuan Yayasan Kebun Al-Quran Nasional. Karena kita akan banyak program-program terkait dengan Al-Quran. Baik, sebagai pembukaan dari acara ini, kita tidak lupa juga meminta sambutan dari Ketua Yayasan Kebun Al-Quran Nasional kepada Habib Ustadz Zufar Bawazir LC sebagai Ketua Yayasan Kebun Al-Quran Nasional. Kepadanya falyatafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Gurunda Al-Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh yang telah menyediakan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan siraman rohani dalam rangka pencerahan terhadap kita tentang Al-Quran untuk dihafalkan. Menjadi seorang hafidh Al-Quran sekaligus da'iyah yang mendakwahkan Al-Quran kepada umat.
Jazakumullah khairan. Juga ucapan terima kasih kepada Ustadz Dr. Hermansyah yang telah menyediakan acara pada sore hari ini dan beberapa kali berikutnya nanti sebagai sebuah sarana mengisi waktu kita di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka ini adalah momentum yang sangat bermanfaat, sangat berharga, sangat bernilai buat kita semua untuk dapat memahami kiat-kiat menghafal Al-Quran dan lebih-lebih lagi kalau kita bisa terus mempraktekannya. Para hadirin, hadirat, pemirsa, peserta Zoom di acara ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Syahrul Ramadan ini mulia adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana yang firmankan, A'udzu minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Dia mulia karena disitulah Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam yang mulia Lailatul Qadar. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena dialah yang mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW menjadi seorang Rasul yang paling mulia karena kepada diturunkan Al-Quran. Maka dari itu, sahabat-sahabat setia semuanya, kalau kita ingin mulia, kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Kita harus terus membaca Al-Quran, berusaha memperbanyak tilawah kita, memperbanyak hafalan kita, pemahaman kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Maka ini adalah jalan untuk menuju kemuliaan diri kita. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mereka mengerjakan amalan-amalan yang soleh-soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Tentu jika kita ingin untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali Al-Quran. Dan insya Allah Ustadz kita, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, ya, akan menjelaskan kepada kita, memotivasi kita untuk menjadi orang yang mengenal Al-Quran lebih baik dan menjadi penghafal Al-Quran seperti beliau telah laksanakan, telah lakukan, dan insya Allah ini menjadi amal jariah beliau dalam menjelmakan nilai-nilai Al-Quran, pemahaman Al-Quran kepada diri kita semuanya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dukungannya dari para pemirsa semuanya, peserta Zoom ini, untuk mendukung kegiatan-kegiatan kebun Al-Quran nasional. Ya, kita mengambil nama kebun ya dengan terinspirasi dari para ulama dulu juga punya Riyadhus Shalihin ya.
Ada kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh itu kebun-kebun ya. Nah, ini kita mengambil itu ya. Jadi ini adalah kebun-kebun para pencinta Al-Quran untuk bisa terus bersama-sama dengan para para solihin ya, untuk sama-sama menuju surganya Allah. Jazakumullah khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazuna Habib Zufar Bawazir yang telah memberikan kata sambutan dari Yayasan Al-Quran, Kebun Al-Quran Nasional. Baiklah, tibalah kepada acara inti kita, yaitu pembahasan dari bedah buku dari buku judulnya Hafiz Kiat Sukses Menjadi Hafiz Al-Quran Da'iyah, yang kebetulan dibawakan oleh narasumbernya itu sendiri yang telah berhasil menelurkan beberapa para hafiz dan hafizah baik tingkat nasional dan mancanegara. Untuk itu kepada beliau saya persilahkan waktunya. Assalamualaikum. Ustaz, waliyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah kita berada di hari Jumat sore, di mana kehidupan salaf kita betul-betul sore adalah untuk banyak berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع البلدان وفي هذا البلد وفي فلسطين وفي غزة. انصرهم عزيزا، ثبت أقدامهم، أنزل السكينة في قلوبهم، واجمع قسمتهم ووحد صفوفهم. وعليك باليهود الظالمين المعتدين، اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع عنهم راية ولا تحقق لهم غاية، بحولك وقوتك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظ أهل غزة، اللهم احفظ أهل غزة نساءهم وأطفالهم ومشايخهم. اللهم أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada semua peserta yang hadir pada sore hari ini, wabil khusus kepada Ustaz Zufar Bawazir, kepada Ustaz Hermansyah, dan semua ikhwah yang terlibat secara aktif menyelenggarakan acara ini sesuai dengan bulan Ramadan yang memang secara khusus Ramadan wal Quran
huwa Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Jadi sampai begitu penting Allah nggak mau menyebut namanya. Nah, kalau syahrul Ramadan alladzi anzalallahu fil Qur'an, sebagai mufassir, ya tentu nggak fokus lagi dengan kemuliaan Ramadan karena Allah lah yang lebih nomor satu. Tapi Allah rela nggak menyebut, ya. Ya ibarat manusia itu, ini adalah ya, orang-orang yang ikhlas, nggak harus selalu namanya populer diketahui oleh manusia. Jadi demi mengutamakan nama Ramadan identik dengan Al-Quran, maka Allah jadikan unzila dengan mabni lil majhul, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sebagaimana ayat-ayat yang lain, ya, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, sehingga diinspirasikan juga menunjukkan apapun kalau sudah nempel dengan Al-Quran jadi mulia. Rasulullah dimuliakan oleh Allah dari seluruh para anbiya karena Jibril dinomorsatukan oleh Allah dari seluruh malaikat juga karena dia yang menurunkan kota suci Makkah tempat. Jadi bisa dibayangkan jika seorang muslim bersama Al-Quran, maka insya Allah termuliakan dengan wabil khusus jika itu sebuah gerakan dakwah, ya. Gerakan dakwah yang enggak henti-hentinya mengajak umatnya kembali kepada Al-Quran, maka insya Allah menjadi dakwah yang sangat diperhatikan oleh Allah. Nah, Allah yang menurunkan Al-Quran siap menjadi penolong bagi hamba-hambanya yang saleh. In waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Sungguhnya Allah lah yang menjadi penolongku, pembimbingku, pemimpinku, ya, yang telah menurunkan Al-Quran. Ya, agar surat yang sering kita baca, Allahu waliyul ladzina amanu. Amanu yang bagaimana? Ya, amanu yang aktif bersama Al-Quran, sahibul Quran. Agar Allah yatawalla as-salihin, bimbing, mengarahkan, menenangkan, membela orang-orang yang saleh. Buku ini, ya, sedikit kita pahami sekilas sejarahnya, ya. Jadi di awal pun di akhir tahun 80-an masuk awal 90-an, ya, penting kita memahami bahwa ketua Maktab Tarbiyah, ya, sekarang namanya lebih kepada BK, ya, dan kaderisasi, dulu Maktab Tarbiyah. Di tahun akhir 80-an sampai awal 90-an itu ketua BK-nya istilah sekarang adalah Ustadzuna Syekh Abdul Hasib Hasan Hafizahullah, ya. Beliaulah yang selalu saya mendukung, menghidupkan agar kader-kader pada saat itu, ya, aktif berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk daya dukung. Diawali dengan banyaknya daurah-daurah, ya, daurah Quran, ya, dan istilahkan tahsin tilawah. Itu sudah ada sejak tahun 89, sudah puluhan dan seterusnya. Karena itu diktat-diktat untuk daurah Quran kemudian menjadi buku namanya Pedoman Daurah Quran.
Itulah sebabnya kenapa dinamakan pedoman Darul Quran. Memang awalnya tidak ditulis semata-mata untuk menghasilkan karya, ya, karya tentang tajwid, ya. Tapi memang awalnya untuk melayani ataupun meningkatkan kualitas dai-daiyah, ya, saat itu. Bahkan lembaran fotokopian dicetak, ya. Kemudian meningkat setelah kesadaran bertahsin tilawah bagus, maka Tasib ingin menyadarkan para kader dakwah saat itu, baik ikhwan maupun akhwat, itu sadar juga dengan pentingnya menghafal. Ya. Sehingga pada zaman itu, ya kurang lebih 92 atau 93, ya, itu diadakan daurah hifdzul Quran. Daurah hifdzul Quran ini nasional saat itu, ya. Barat, Tengah, Timur, Sumatera, ya, semua sempat menikmati, ya, daurah hifdzul Quran ini. Dan saya masih ingat, mungkin juga Ustaz Zufar masih ingat, Ustaz Zufar juga menjadi salah satu peserta, ya, daurah hifdzul Quran di zaman itu. Ya, saya teringat sekali, ya, kita makan bersama dan beliau tidak lupa membawa terasinya supaya semangat daurahnya itu, ya. Ya. Nah, itu kenangan manis sebetulnya Ustaz Zufar itu, ya. Saat itu masih ada Ustaz Syabul Huda almarhum, ya, Ustaz Sufyan Tauri, ya, jadi sumber atau panitiai acara itu. Oh, alam waktu itu acaranya di mana? Apa di Bekasi? Apa di Puncak? Ya. Tapi waktu itu ini juga belum tertulis, masih lembaran-lembaran fotokopian, ya, ya, lebih di akhir 90-an, ya, baru ditulis. Ya. Ya, karena memang ditulisnya dalam rangka membekali para aktivis dakwah pada zamannya, itulah mengapa ditulis, ya, dikasih judul, ya, Kiat Sukses Menjadi Hafidz Quran. Ya. Itulah yang membedakan, ya, menghafalnya para aktivis dakwah dan menghafalnya, ya, kaum muslimin kita tanpa mengurangi manfaatnya insya Allah dari pesantren. Tidak lagi memang manhaj dakwah kita, manhaj tarbiyah kita, ya, ada apa? Selalu ada materi hifdzul Quran, ya. Ya, di UPA ada hifdzul Quran dahulu, ya. Jadi sebetulnya di acara tafkifnya juga ada hifdzul Quran. Apa istilahnya itu KPB atau apa, ya. Itu juga ada hifdzul Quran. Ketika bahas Al-A'raf kan suruh ngapal juga. Nah, kita diminta oleh Syekh untuk memberikan pembekalan bagaimana menghafal Quran yang da'awi dan yang tarbawi. Insya Allah kita bahas mukadimah. Jadi setelah semarak, ya, terjadinya kesadaran menghafal. Ya. Penting dipahami kesadaran menghafal di kalangan aktivis dakwah waktu itu memang tidak untuk 30 juz, ya. Tapi untuk mengarahkan bagaimana agar setiap orang punya agenda yang namanya menghafal. Ya. Kalau selesai 30 juz, ya alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi tidak melihat menghafal itu, itu anak muda itu bisanya. Ya. Kamu berapa usianya? 50, nggak bakat, nggak bisa gitu. Ini ibadah, ya. Menghafal Quran dengan semangat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan semangat agar lidah ini, ya, kalau bisa terpakainya lebih banyak untuk ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu adanya di menghafal, ya. Ya, apalagi kita sekarang yang sudah berada dalam
amal siasi ya, sehingga harus mengikuti bahasa siasa setempat ya. Apa bahasa siasa setempat ya? Ya biasanya harus nyanyi, ya. Nyanyi Indonesia tanah airku ya. Bayangin kalau antum nanti 10 tahun Indonesia Rayaan terus, ini berapa ratus kali ini mulut mengucapkan Indonesia Raya. Insya Allah sih niatnya ada pahala niatnya. Tapi apa enggak sayang itu mulut dibuat Indonesia Raya ratusan kali ya. Tapi enggan menjadikan ratusan kali misalnya mulut ini untuk surat Al-Ahqaf misalnya. Ratusan kali untuk surat Muhammad 26. Dulu pernah menjadi manhaj di dakwah ini ya. Tiap kadar harus hafal juz 26 sampai juz 30 ya. Ya walaupun kalau dievaluasi mana hasilnya, adalah yang penting Allah Maha tahu bahwa ya, dakwah ini pengen sekali semua kader-kadernya aktif bersama Al-Qur'an ya. Bagaimana menjadikan Al-Qur'an yang aksiomatik ya. Saya yakin walaupun nggak hafal ya, tapi insya Allah tahulah kalau ada ayat bunyinya begini misalnya. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Wah ini surat Muhammad ini ya. Itu sudah lumayan daripada ya nol sama sekali. Ada ayat alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Di mana itu adanya? Ya di Al-Qur'an. Tahu di Al-Qur'an. Gimana cara carinya? Ya cari indeks dulu. Susah lagi ya. Ataupun bisa cari HP ya, di HP-nya bisa dicari kalau sekarang ya. Padahal ntar HP-nya yang hafid ya. Nah, maksudnya orangnya yang harus hafid. Kalau dulu kasetnya yang hafid ya. Ya kalau kaset yang hafid, kalau HP yang hafid ya nggak masuk surga lah ya. Tapi kalau orangnya yang hafid baru mulia di sisi Allah ya. Jadi kemudian setelah disosialisasikan ya, dulu juga punya cita-cita seperti kebun Quran ini, gimana supaya Hifdzul Quran ini juga dimiliki oleh umat ya, dimiliki oleh umat lebih luas lagi, nggak kader saja. Maka Ustadz Hasim mengusulkan agar judul bukunya diganti ya. Al-Quran itu mudah waktu itu ya, sempat mengalami pergantian judul ya, supaya katanya bisa lebih luas lagi ya. Tidak hanya kader yang mau menghafal, masyarakat secara umum jadi mau menghafal. Itu sejarah sekilas ya, sejarah buku ini ya. Itu cetakan pertama itu dicetak di sebuah majalah yang ada waktu itu ya. Ketua redaksinya Mardani Sera ya. Beliau yang membidani lahirnya buku ini juga. Ya. Ya karena memang ya namanya juga yang penting jadi, sehingga covernya waktu itu sering jadi omongan ya. Kalau yang masih ingat, cetakan pertama itu covernya itu tentang suasana belajar Al-Quran di zaman dulu, di mana gurunya yang udah megang rotan siap mukul muridnya ya. Jadi ganti lagi ya, begitulah terus mengalami perubahan demi perubahan ya. Ala hal, semoga Allah menerima amal soleh ya, semua aktivis dakwah di jamaah ini maupun di lembaga-lembaga dakwah ini ya, yang terus berusaha ingin memberi umat kepada Al-Quran, salah satunya dengan kegiatan menghafal Al-Quran. Sudah terus estafet ya, mungkin bentar lagi akan digerakkan oleh kebun Al-Quran ya. Jamaah rahimakumullah, karena memang kata menghafal Quran itu supaya bisa diterima oleh para aktivis dakwah. Sebetulnya
bisa diterima oleh seluruh kaum muslimin, maka di mukaddimah ini ya, saya mencoba untuk meluruskan ya pemahaman masyarakat ya terhadap menghafal Quran. Ya. Karena ya, pemahaman yang tidak tepat itu juga akan menghasilkan penyikapan yang tidak tepat. Jadi ketika menghafal Quran dipahami sebagai satu tuntutan ya. Ya, karena kamu berada di sekolah ini ya harus ngapal per semesternya ya 1 juz misalnya. Nah, itu membuatnya seakan-akan yang menghafal itu ya kalau dia kuliah di sebuah jamiah, sebuah universitas yang memang salah satu programnya per semester hafal 1 juz ya. Bahkan ya kalau sudah selesai ya sudah nggak ngapal lagi, kan udah setorin udah dapat ijazah kelas ya yakfi ya. Nah, ini yang perlu ingin kita luruskan, atau karena dia masuk sebuah pesantren ya. Sehingga yang terkesan ya, menghafal itu berarti milik kalangan-kalangan tertentu saja ya. Ya, jadi kan sayang kalau hanya karena pemahaman seperti itu semua jadi menutup diri. Kalau saya nggak mungkin ya. Kalau saya nggak mungkin, saya kan sudah kepala 4, satu kepala 5. Ya. Yang satu ya, sudah menutup dirinya dengan saya nggak bakat kalau sudah menghafal. Ya. Yang satu mengatakan, aduh ampun deh kalau suruh menghafal, saya mendingan suruh bayar aja deh. Jadi karena itu kita mencoba luruskan ini. Karena itu di mukaddimah ini dibahas mengapa sih Al-Quran itu harus dihafal. Ya. Maka satunya adalah ya kita bukan menghafal sebuah kitab ilmu pengetahuan ini ya, atau bahkan lebih dari sekedar ilmu pengetahuan ya. Bukan sekedar sebuah pelajaran ini ya, tapi statusnya sebagai pedoman hidup manusia, maka dia seharusnya memang laik untuk diperlakukan menjadi suatu hal yang dihafal oleh manusia. Ibaratnya ya, jadi sesuatu yang aksiomatik. Ya, terlepas nanti ya menjadi sebuah tilawah atau minimal menjadi sebuah pengetahuan. Selama masih pernah menghafal, insya Allah ya orang itu punya gambaran gitu ya. Jadi kalau pernah menghafal paling tidak wanita mana saja yang tidak boleh dinikahi ya. Oh iya tuh dulu pernah saya menghafal ya. Ya apakah seorang ibu, ya seorang anak dan seterusnya. Kalau sudah hafal, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Hal seperti ini seharusnya bagi umat Islam harus aksiomatik ya. Karena itu di buku ini ya, saya merasa ngiri ya kalau pedoman hidup buatan manusia saja begitu ditekankan ya. Ayo kamu hafal ya. Semua kita dulu waktu sekolah ya kan harus tuh hafal Undang-Undang 45 ya. Ayo pasal 27 apa isinya, pasal 33 apa isinya, pasal ini berapa apa isinya ya. Yang notabene yang nggak bernilai ibadah juga nggak bernilai pembekalan diri akhirat, tapi karena sistem ya udah kita ikuti aja, apalin dulu waktu itu ya. Ya kita tidak untuk menyesali semuanya, ya. Cuma ya, di buku ini saya ingatkan tidak akan kita ketika sudah meyakini Al-Quran pedoman hidup kita, ayo kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran ini ya, yang insya Allah dengan menghafal ya ayat-ayatnya, ataupun kalau nggak menghafal ataupun esensi menghafal ya. Esensi menghafal itu apa ya?
tilawah yang banyak, ya. Tilawah yang banyak tapi sadar gitu ya. Saya sedang membaca tema ini, saya sedang membaca tema ini. Supaya kita ya, apalagi di Ramadan ya, kita diajak untuk katakan hatam 3 kali katanya kan ya. Maka kalau itu ya, sering dilakukan, maka insya Allah orang beriman itu paling tidak sudah akrab. Al-Baqarah itu isinya begini, Al-Imran isinya begini, dan seterusnya. Apalagi sambil ya, dikaji, tentu akan lebih terasa. Ya. Jadi ini tujuannya supaya ada kesadaran, ya, kesadaran tentang sayang ya kalau nggak menghafal ya. Hal ini pedoman hidup. Ya, yang kedua ya, Al-Quran itu nyawa, ya, roh. Jadi semakin manusia itu dekat dengan Al-Quran, dengan kegiatan menghafal, itulah yang buat manusia dekat dengan Al-Quran, berarti ya, dirinya akan hidup rohnya dengan Al-Quran. Apalagi Allah ungkapkan di surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Oleh tafsir fi Dhilal juga mengingatkan Al-Quran ini fihi hayatun yabussul hayah, ya, wa idfa'uha wa yuharrikuha. Jadi yang bisa membuat orang itu terus bergerak memajukan kehidupan ini kalau ada ruh Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Karena itu di ayat yang lain Allah ya, gambarkan antara manusia yang betul-betul hidup dan manusia yang bisa disebut mayat berjalan ya, tergantung bagaimana kebersamaannya dengan Allah. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Tentu tidak ada maitan yang paling utuh adalah orang kafir ya. Orang beriman sebetulnya sudah ada Al-Quran. Walaupun apabila dia menghafal, maka ruh Quran di dalam dirinya akan lebih banyak lagi. Ya. Akan lebih hidup lagi. Jika digambarkan kehidupan orang-orang munafik, apapun casingnya, labelnya Muslim, ya. Tapi karena nggak sesuai dengan Al-Quran, Allah katakan mereka hanyalah bagaikan papan-papan yang tersandar. Ya, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' qawlihim ka'annahum khusyubun musannadah. Ya, ibarat kayu yang tersandar, kenapa ya? Baju syabahnya sebagaimana kayu nggak ada rohnya, benda mati, maka manusia yang nggak bersama Al-Quran ya juga akan terasa sebagai benda mati. Begitu juga Al-Quran ya, alasan kenapa harus dihafal karena Al-Quran az-zikr. Karena Al-Quran itu ya, zikir. Ya, tentu kalau kita pelajari dari Al-Quran, zikir yang artinya mengingat, ya, peringatan itu baru salah satu. Ya. Yang lain zikir bisa berarti sholat. Ya, siapa yang hafal Quran, insya Allah ya, terbantu sholatnya bisa lebih lebih lama, lebih khusyuk. Zikir juga bisa bermakna sholat. Kalau kita baca ayat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Zikrillah sholat. Di sini sholat Jumat ya. Jadi kata zikir memang ya,
memiliki makna yang bervariasi dalam Al-Quran, yang puncaknya zikir bermakna asyaraf. Ya. Artinya ketika manusia selalu dekat dengan Allah, selalu ingat Allah, selalu sholat, ya, banyak sholatnya, maka Al-Quran akan memuliakan. Karena itu kata zikir dalam Al-Quran juga bermakna kemuliaan. Ya. Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Begitu juga Al-Quran, ya, mengapa harus dihafal? Karena Al-Quran adalah, ya, sumber ilmu. Ya. Di dalam surat Hud dikatakan, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Quran ini ilmu Allah. Jadi kalau kamu hafal, ya, pada hakikatnya kamu sedang menyerap ilmu yang langsung dari Allah. Bi'ilmillah. Maka terhadap orang yang, ya, di dalam dirinya banyak hafalan Quran, Allah sebut sebagai ulama. Bal huwa ayatul bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran ini ayat-ayat yang beri berbagai macam penjelasan, macam bukti yang ada di dada orang-orang yang diberi ilmu, punya ulama. Jadi untuk tujuan inilah, ya, kita bahas mengapa kita harus menghafal Al-Quran. Jika jelas tujuannya, maka diharapkan ngafalnya sudah nggak ada paksaan, ya, tapi lebih karena kesadaran, karena tuntutan, ya, imannya, tuntutan hatinya. Ya. Kan insya Allah menghafal yang seperti ini, ya, akan lebih barokah, lebih, istilahnya lebih muntij, lebih produktif, ya. Pun sebagian, tapi kenyataannya masih ada kok muslimin yang sudah paham ini tapi, ya, belum tertarik misalnya. Ya. Ya, kalau sudah paham belum tertarik, ya, ya, saya kira bisa juga alternatifnya baca aja yang banyak. Ya. Pak kantoran sering saya ditanya, Pak, orang seperti saya ini bisa hafal nggak sih? Ya, bisa lah, nggak bisa. Ya. Cuma kalau seperti Bapak, ya, nggak usah niat ngapal, tapi niat baca aja. Ya. Niat baca aja. Kalau sudah ratusan kali dijamin lah, walaupun nggak niat menghafal juga hafal. Ya. Kalau kita hafal ayat kursi, mungkin kita lupa kapan menghafalnya. Tapi kok hafal? Ya, karena sudah banyak baca. Ya. Ya, tapi kalau sudah segala penjelasan nggak menarik juga, juga banyak beristighfar kepada Allah, ya. Istighfar kepada Allah agar, ya, Allah berikan kesadaran, ya, mulianya Al-Quran ini. Sebagaimana kata Abu Darda, ya, ya, apapun yang sudah kamu lakukan sebuah amal soleh, sebelum kamu punya amal soleh yang terkait dengan Al-Quran, maka pada hakikatnya kamu belum melakukan kebaikan yang diinginkan, yang paling diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Quran, ya, merupakan habbul kalam, ya, firman yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling direkomendasikan. Allah nazzala ahsanal hadits, ya. Allah yang menurunkan sebaik-baik bacaan, ya, Al-Quran. Jadi saya kira juga masih ada juga di buku ini bagaimana para muhadditsin zaman dahulu, ya, tidak akan menerima calon muhaddits yang akan belajar kecuali muhaddits itu harus mau menghafal Quran dulu.
supaya tidak timpang ya. Bagaimana mungkin dia akan menghafalkan ya sekian banyak hadis tapi belum mau menghafal Quran, padahal hadis tujuannya untuk menjadi penjelas Al-Quran. Kama anzalna ilaika dzikra illa litubayyana lin-nas. Litubayyin adalah hadis. Litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, inilah mukaddimah yang bisa kita pahami ya, karena insyaallah ini ada 3 sesi ya, supaya bisa lebih mendalam ya, dan sekaligus insyaallah ini menjadi ya semacam daurah, sebagaimana buku ini sebelum ditulis memang ini sebuah kumpulan-kumpulan daurah di zaman dahulu ya, fokus bagaimana ya daurah itu bisa membuat orang ya tidak a priori dengan menghafal Quran. Demikian jemaah rahmatullah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazuna Abdul Aziz Abdul Rauf yang telah menyampaikan pembukaan dari buku ini. Kalau saya boleh menyimpulkan, tadi dimulai dengan doa pada hari Jumat, karena ba'dal asar itu doa mustajab, maka beliau memulai memimpin doa kepada kita. Kemudian terkait dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, karena Al-Quran ini begitu mulianya, maka Allah ketika menurunkan ayat tersebut tidak menyebutkan namanya. Unzila. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Padahal banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan nama Allah ketika berkaitan dengan turunnya Al-Quran atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai surat dalam Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini mulia, maka Rasul sebagai Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya, maka beliau menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang ada. Kemudian yang menyampaikan wahyu ini yaitu Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Maka bagi siapa saja yang meniatkan dirinya membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, itu sebuah kemuliaan, sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian beliau mengatakan latar belakang penulisan buku ini. Penulisan buku ini diawali tahun 80-an jadi diberi motivasi oleh Ustazuna Ustaz Abdul Hasib. Ketika itu beliau menyarankan agar diadakanlah daurah-daurah yang terkait dengan Al-Quran, daurah tahsin, daurah tajwid, dan seterusnya. Kemudian sampai tahun 92-93 diadakan daurah Hifzul Quran. Dan akhirnya daurah Hifzul Quran menjadi manhaj dakwah kita ya, di berbagai forum ya, itu atau di berbagai keadaan. Jadi Al-Quran menjadi sebuah agenda dari kegiatan-kegiatan dakwah kita. Nah, itu akhirnya jadilah semarak menghafal Al-Quran bagi aktivis dakwah. Untuk itu ada agenda-agenda untuk memberikan motivasi kepada para kader agar menghafal Al-Quran. Nah, karena sayang kalau kita punya mulut ternyata tidak dipergunakan berulang kali untuk Al-Quran. Kalau yang lain diulang-ulang, nyanyi-nyanyian diulang-ulang ya, sehingga hafal ya. Tapi kenapa Al-Quran kok tidak diulang-ulang? Padahal ketika mengulang itu akan semakin meresapi dan menghafalnya. Sehingga ada pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang.
karena ngaji terus-menerus, dibaca terus-menerus, sehingga akhirnya menjadi hafal. Nah, kemudian buku beliau ini mengalami beberapa perubahan, dan sampai akhirnya kepada kita bukunya dengan judul demikian. Nah, di dalam mukadimah ini beliau mengatakan harus ada pelurusan dari pemahaman tentang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran jangan jadi beban, Pak. Ini karena tugas sekolah atau tugas pesantren, ya. Setelah dapat ijazah selesai, menghafal ditinggalkan. Nah, itu juga jadi harus diluruskan. Juga tidak boleh juga orang mengatakan saya sudah tua, sudah sibuk banget, sudah 40-an, 50-an, sehingga tidak layak atau tidak punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, kemudian mengapa Al-Quran itu mesti dihafal? Ada beberapa poin yang beliau sampaikan, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya. Kemudian Al-Quran sebagai zikir juga. Ketika orang banyak menghafal, maka zikir dalam sholatnya, ya, sholatnya lebih khusyuk dan lebih lama. Ketika orang banyak hafalannya, maka bisa lebih khusyuk, ya, dan bisa sholat lebih lama. Kemudian juga Al-Quran sebagai sumber ilmu. Dikatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hati orang-orang beriman. Jadi akhirnya menghafal menjadi sebuah kesadaran, dan walaupun kita tidak ada pendapat bahwa ketika Anda menghafal, ya banyak dulu lah hafal, banyak dulu membaca lah. Walaupun nantinya insya Allah tertarik ketika Anda membaca misalnya 100 kali, 200 kali, ternyata bisa hafal, ya. Karena kadang-kadang orang itu dikonsentrasikan kepada menghafal dahulu, sementara banyak mengulangnya kurang. Jadi lebih baik banyak mengurang, insya Allah hafal secara otomatis. Dan juga Ustadz Abdul Aziz dulu pernah bercerita bahwa di Azerbaijan kalau tidak salah, kalau orang atau murid mau menghafal Al-Quran, diperintahkan oleh gurunya Anda membaca sebanyak 350 kali. Ketika Anda membaca 350 kali, maka Anda akan hafal. Nah, ketika hafal, Anda juga akan terancam lupa. Maka baca lagi 150 kali. Jadi total 500 kali, insya Allah hafalannya akan lancar dan lengket. Mungkin kalau lupa karena tidak dibaca, tidak seperti pertama kali menghafalnya. Demikianlah mungkin yang bisa saya rangkum. Semoga ini mewakilinya. Baik, kepada yang hadir, peserta sudah ada 150 orang, lumayan ya. Kemudian sebagai perdana ini, saya lihat dulu ke chatnya nih. Ada pertanyaan lewat chat. Izin. Oh, ini ada sebagian curhat ya. Ada yang mendoakan semoga Ustadz Abu Jaz sehat. Ada juga yang memesan buku ya. Belum ada pertanyaan nih. Baik, kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan nih. Ada. Siapa? Iya, Ustadz Adam. Adam Ibrahim mau nanya itu langsung. Oh ya, tafadhol Ustadz Adam Ibrahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan nggak buka kamera Ustaz, izin. Ya. Kepada Ustaz Abdul Aziz, semoga sehat selalu. Guru saya Quran tahun 92-an. Ustaz Amin. Hermansyah juga guru saya. Ustaz Zufar, guru saya di Al-Hikmah tahun 92-an juga. Jadi gini Ustaz, singkat. Terkait dengan kesibukan kita, apakah untuk saat ini kita lebih banyak memurojaah hafalan atau mengejar target tilawah Ustaz, wabil khusus di Ramadan ini? Karena memang kedua-duanya juga sama-sama penting, apalagi untuk mereka yang
mungkin sering isi acara, sehingga antara kejar target tilawah dengan murojaah hafalan, mana yang mungkin lebih diutamakan? Atau yang kira-kira lebih baiknya, Ustaz? Afwan, kalau pertanyaannya singkat dan sederhana. Jazakallah, Ustaz. Ya, Ya, terima kasih. baik. Tafadhol. Jazakallah khairan. Ya, ya, betapapun sederhana, tapi ini memang jadi banyak kegalauan kaum muslimin, ya. Jadi karena definisi Al-Quran itu salah satunya adalah al-muta'abbadu bitilawat. Membacanya bernilai ibadah. Maka dengan sebuah semangat agar ibadahnya di bulan Ramadan ini menjadi lebih intensif, ya, maka memang penjelasan-penjelasan yang ada lebih diutamakan, ya, membaca atau tilawah, ya. Ataupun istilah lain adalah yang diutamakan adalah hatam, ya. Nah, karena itu di balik target hatam ini harus disadari pentingnya, ya, apa yang disebut dengan isti'ab. Isti'ab itu ya kesadaran gitulah, ya, yang sampai, ya, dirinya sedang sampai di surat Asy-Syura nggak nyadar Asy-Syura, baca aja deh, ya. Paling tidak tahulah, oh Asy-Syura ini konsentrasi meluruskan pemikiran manusia tentang masalah rizki misalnya, ya. Ya, itu memang, ya, cukup beralasan, ya. Tapi juga tidak berarti manusia itu disebut di Ramadan ini jauh dari Al-Quran. Kalau saja dia mengambil pilihan yang seimbang, ya. Ada sekian waktu untuk menghafal, ada sekian waktu untuk, kalau mau milih itu, ya, tentu juga bukan berarti wah berarti kamu tidak menghidupkan Al-Quran, ya, di bulan Ramadan ini, juga nggak begitu, ya. Misalnya sekian ikut Zoom tafsir jam sekian ikut menghafal wajaah. Andai kata mau begitu juga tidak bisa disebut dia telah menyanyiakan Ramadan tanpa Al-Quran. Oleh karena itu di balik ini tidak boleh ada yang berpikir ekstrim, ya. Ekstrim itu begini, ya. Yang membaca terus dikomenin, ya. Ngapain tuh menghafal baca terus hatam lagi. Emang ada tuh contohnya dari sahabat itu kalau Ramadan kerjanya ngatamin Quran. Sulit kalau dicari gitu, ya. Kalaupun itu nggak ada misalnya, kenapa? Karena para sahabat memang sudah Quran itu bukan masalah Ramadan, tapi memang kehidupan sehari-hari, ya. Ya. Jadi kalaupun memilih seperti itu, ya, harus sadar juga, ya, oke lah saya Ramadan memang ingin fokus tilawah. Nanti Syawal dan seterusnya harus ada waktu buat saya untuk apakah menghafal, murojaah, belajar tafsir, tadabbur dan lain sebagainya. Ya. Atau yang milih enggak, saya maunya yang sifatnya syumuliyatut ta'amul, ya, interaksi yang terpadu, ya. Ada menghafalnya, ada belajarnya, membacanya juga dilakukan sehingga, ya, bisa jadi memang tidak banyak khatamnya, mungkin 1 atau 2 misalnya, ya. Maka bagaimanapun orang ini tidak bisa juga dikritisi, ya, berarti dia telah menjauh dari Al-Quran, karena semua yang dilakukan itu, ya, ada nasnya, ya. Dia menghafal, ya, ada nasnya, dia mempelajari juga ada nasnya. Jadi saya kira di sini ada pilihan-pilihan. Yang milih nomor 2, ya, maka dia juga harus sadar bahwa banyak membaca, ya, banyak membaca itu juga merupakan salah satu bentuk interaksi yang sangat dimuliakan, ya. Ya, apa
apa yang menjadi doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana. Nah, itu kan berarti ya banyak baca, maksudnya ya Allah berilah kami rezeki mau banyak baca Quran ya. Jadi pada akhirnya dia ingin menjadi banyak bacanya itu yang menjadi kegiatan sepanjang tahun ya, supaya tetap bisa interaksi dengan yang. Karena itu nggak perlu istilahnya la itaba ma'al Quran ya. Ya, jangan ada komen-komen negatif lah untuk Al-Quran ya. Ada yang sibuk belajar tafsir dikomenin. Ramadan, masa Ramadan belajar tafsir ya. Harus dikomenin ya. Selama itu untuk Al-Quran, di mana dia menjadikan waktunya sebagian besar untuk Al-Quran, maka insya Allah ya, membawa kebaikan. Ya. Adapun yang mau milih yang lebih banyak di tilawah agar ya, ibadah langsungnya, ibadah mahdhahnya bisa lebih konkret ya silakan. Penting bukan berarti ya sudah yang lain nggak penting, bahaya juga kalau asyik tilawah nggak tertarik diajak belajar tafsir, nggak tertarik diajak tahfidz, nggak tertarik. Yang penting baca misalnya. Begitu ya, wallahu a'lam. Baik, demikian Pak Adam Ibrahim. Jelas jawabannya? Jelas Ustaz, jazakallah, jelas. Oke, siapa lagi yang lain? Masih ada waktu nih sebelum 5:30 ya. Kita tutup. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira jazakumullah khairan katsira atas wajihahnya Ustaz buat hari ini buat Ustaz Hermansyah dan Ustaz Abdul Aziz dan semuanya seluruh panitia. Alhamdulillah. Cuma mau nanya Ustaz, kalau buat murajaah kita mengandalkan dari apa ya? Dari zikir pagi dengan zikir sore itu termasuk nggak ya? Itu aja. Ya tentu termasuk ya. Siapa yang baca zikir pagi dan sore berarti dia sedang merojaah. Yang terpanjangnya itu kan surat Ar-Rum ya. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Dia pasti merojaah akhir al-mu'minun apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Murajaah satu ayat dari surat Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba. Itu juga tidak bisa disepelekan ya. Cuma kalau kita terus menambah keimanan kita, maka kita akan tersadarkan begini. Diri ini kalau punya uang segitu-gitunya nggak mau. Dari dulu gaji cuma 500.000, kan nggak mau kalau nggak nambah. Maunya kalau gaji tabungan maunya nambah aja. Padahal hafalan ayat Al-Quran itu jauh lebih tinggi nilainya dari ya apa itu gaji, apa itu tabungan. Ya. Kok bisa-bisanya kamu punya tabungan nggak nambah-nambah pikiran, punya gaji nggak nambah-nambah kepikiran. Ini punya hafalan Al-Quran dari dulu sampai sekarang segitu-gitunya aja apa yang ada di Makturat. Nggak kepingin nambah, nggak sayang gitu. Enggak, ya banyak bertasbih aja kepada Allah Subhanahu. Kok bisa saya nggak tertarik ya? Ya, ya. Betul. Ya, sebagian orang-orang beriman kalau baca fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ya, itu nggak mau potongan ayat, baca aja dari awal sampai akhir. Lam libatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'a sinin ya. Sampai akhir surat, ini surat Ar-Rum. Fasbir inna wa'dallahi haqq la yastakhifannaka alladziina la yuqinun.
Nah, saya menurut dia kenapa harus potong ini lain? Ya itu istihad boleh-boleh aja. Karena rumuhnya namanya ya puas. Peluang-peluang pahala dia ingin lebih banyak. Ya begitu insya Allah ya, di satu sisi kita hargai itu sebagai sebuah pekerjaan, sebuah interaksi dengan Al-Quran ya. Tapi penting juga kita menyadarkan diri harus nambah lah ya. Ya katakan kalau apa hasibtum annama khalaqnakum itu di akhir surat Al-Mu'minun ya. Ya tambahlah dengan ayat dari awalnya qad aflaha al-mu'minun innahum fi salatihim khashi'un dan seterusnya. Allah. Baik, bagaimana Pak Teguh Handoyo? Sudah jelas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah senang Ustaz. Jazakallah Ustaz. Tambahlah hafalannya. Iya. Oke, yang lain? Boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Ye, saya ye. Ada Saifa, ada Ajis Mazidah nih. Yang mana? Iya, saya dulu. Jadi Ustaz, jazakallah atas taujinya. Minta tips ya Ustaz untuk ibu yang kayak saya gini punya anak banyak, terus punya kerjaan banyak gitu ya. Pinginnya itu teguh dalam menghafal gitu ya, dan pinginnya itu bisa hafal Al-Quran semuanya gitu loh Ustaz. Tapi kok berat banget. Tipsnya itu mungkin waktu-waktu yang bagus itu gimana gitu ya, agar nanti tercapai bisa hafal 30 juz gitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya. Jadi siapapun yang hafal Quran ya, dengan keimanan yang benar, pasti dia nggak berani ngomong ini karena saya memang hebat, ini memang karena saya cerdas, ini memang karena saya teguh telaten. Siapapun yang hafal Quran pasti mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Aku bisa begini karena ditolong oleh Allah. Ya. Siapapun yang menghafal Quran pasti dalam hatinya la haula wala quwwata. Saya sebetulnya nggak punya kemampuan ini semua. Ini semua semata-mata pertolongan Allah. Berarti untuk kita yang sudah sadar, sudah pingin, ya, maka jangan pernah berhenti, terus gedor tuh pintu Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ya. Apalagi ibu-ibu itu paling pinter tuh bercurhat ya. Allah jangan sampai engkau panggil aku belum hafal. Ya Allah, engkau maha kuasa ya Allah. Bagi engkau ya Allah membuat saya hafal itu sesuatu yang sangat-sangat mudah gitu ya. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Jadi penting menghidupkan keyakinan, keimanan bahwa bagi Allah itu gampang ya. Tidak perlu bangetnya 10 kali ya, gampang banget ya untuk membuat setiap kita itu bisa hafal itu gampang banget. Tinggal ayo bangun apa? Masih yakin nggak kepada Allah? Jangan ada perasaan apa iya ya bisa ya, apa ya bisa. Jangan begitu. Sering saya gunakan perumpamaan sebuah ayat di juz ketiga itu au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha 259 itu ya. Intinya kemahakuasaan Allah itu terhadap sesuatu yang mustahil aja bisa ya. Mustahil orang mati 100 tahun dihidupin lagi kan mustahil. Tapi bagi Allah gampang itu kan ya. Ya. Makanan nggak basi 100 tahun. Tulang belulang keledai dirangkai lagi jadi keledai ya seger lagi bisa. Sehingga kata Uzair dalam tafsir dikatakan baru dia menyatakan falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala
Yang paling aneh gitu aja bisa. Masa iya hanya membuat saya hafal 30 juz nggak bisa? Ya. Ya. Jadi kalau dibawa terus ragu apa iya, nggak mungkin, nggak bakat, ya memang manusia cukup punya banyak alasan untuk merasa berat lah, merasa nggak terjangkau, tapi fokuslah kepada ya dengan doa-doanya, dengan amal-amal solehnya. Jadi karena memang inti menghafal ini ya bisa disebut dua aja nih ya, banyak doa, banyak amal soleh. Ya. Makanya dalam buku seri yang kedua dari buku ini saya kasih judul Anda pun bisa menjadi hafiz Quran. Ya. Selama dua itu ente banyak doa, banyak amal soleh. Ya. Ya. Banyak doa, amal soleh apa? Misalnya zikir ya. Istighfarnya tujuannya bagaimana doa saya dikabulkan. Banyak istighfar, banyak bersalawat, banyak bertasbih agar ya Allah mudahkan saya menghafal Quran ya Allah. Ya. Ya. Banyak puasa, banyak qiyam. Semua dengan tujuan agar Allah menakdirkan diri. Ya. Ada permasalahan, ya curhatlah kepada Allah. Ya Allah, Al-Baqarah ini kok begini ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Buat aku bisa bersabar menghafalnya. Jadi nggak usah ribut kepada manusia ya. Apalagi ribut di medsos ya. Ya Allah ini Al-Baqarah ini berat amat ya. Nggak usah gitu, nggak ada gunanya. Kembalikan kepada Allah. Yang punya Al-Quran Allah ya. Jadi kalau kita ya, ngeluhnya kepada Allah, maka itu lebih aman, lebih imani, lebih menunjukkan itu. Ya. Ya, setelah itu kalau ini sudah direspon oleh Allah, doa-doa kita, amal-amal soleh kita, teknis itu ketemu sendiri. Ya. Makanya dalam buku-buku saya tentang menghafal, saya tidak ingin banyak bahas teknis. Ya. Terus saya lebih bahas banyak pendekatan-pendekatan keimanan. Karena sebuah teknis itu ya nggak bisa dipaksakan kepada setiap orang. Setiap orang ada versinya sendiri. Ya. Secara umum biasanya kalau sudah Allah tolong hambanya itu, istilahnya sudah ngeklik dengan menghafal, maka orang akan menemukan sendiri, oh ternyata begini ya. Ya. Hafal itu yang mudah itu begini. Ya. Salah di buku ini, bagi saya waktu itu, saya harus baca terjemahan dulu. Saya ingin menghafal amma yatasaalun. Saya baca dulu terjemahannya berulang-ulang. Ya. Baru saya baca dulu. Saya baca 20 kali sampai 30 kali. Saya baca ulang-ulang. Baru sudah saya hafal. Ya. Intinya di situ. Ya. Kenapa harus dibaca dulu sebanyak-banyaknya? Itu untuk mengakrabkan lidah kita. Karena terkadang kesulitan menghafal itu ya juga dipengaruhi faktor lidah kita nggak akrab dengan ayat itu. Ya, kita bacanya aja mikir gitu. Karena itu di ayat yang kita nggak perlu mikir itu lebih mudah. Berarti kalau ada ayat susah dihafal, ya, berarti ada masalah keakraban yang belum terbangun. Ya. Baca aja yang banyak dulu, ya. Minimal 20 kali. Dari mana minimal itu? Ibaratnya kita membaca satu juz, karena satu juz itu kan 20 halaman. Baca 20 kali sehingga seperti membaca satu juz. Tapi fokus ya, fokus ya. Maka ya, kalau suatu saat kita sudah ngeklik, sudah Allah temukan, oh ternyata indah menghafal itu ya, ya. Bahagia, nggak ada yang lebih bahagia ketika Al-Baqarah sudah saya hafal, Ali Imran sudah saya hafal. Maka insya Allah manusia itu punya penasaran. Ya. Gimana kalau saya bisa selesai An-Nisa? Berarti lebih bahagia lagi. Bagaimana saya? Bahagia beramal itu ini salah satu kunci amal soleh. Ya. Di ibadah puasa ini, ya,
Allah ungkapkan pentingnya merasa bahagia. Lis-shaimi farhatan. Ya. Bagi orang puasa itu 2 kali kebahagiaan. Bahagia saat berbuka, bahagia saat berjumpa. Ber-Al-Quran juga butuh rasa bahagia. Jadi, selama kita belum bahagia, ya, memang ada aja alasan yang kita hadirkan. Ya. Padahal alasan-alasan itu kembali kepada saya belum bahagia. Saya udah bahagia nggak? Kalau saya bisa duduk sejam nih, ngulang-ngulang sebuah hafalan, saya bahagia nggak? Karena itu di Yunus 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya ar-ra'at walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila. Hanyalah orang-orang yang tidak beriman yang bahagianya dengan urusan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa. Ya, kalau terasa sulit, bisa jadi lagi berproses untuk bisa merasakan bahagia dari Allah. Bisa dipercepat dengan perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, ataupun tasbih. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Karena bertasbih itu sebuah zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimatani habibatani ila rahman. Ya. Barangkali di dalam jiwa ini banyak kendala-kendala yang menghalangi. Kok bisa? Ya. Manusia bertemu dengan makhluk aja bahagia. Istri ketemu suami bahagia. Ibu ketemu anak bahagia. Begitu juga anak ketemu orang tua bahagia. Bagaimana kamu ketemu kalamullah nggak bahagia? Maka ini ya, ketika menjadi perhatian kita, maka kita khawatir kok bisa bersama Allah nggak bahagia. Mau bahagia pakai apa lagi manusia? Ya. Allah. Baik, jelas ya Bu Aziz Mazidah. Jangan berputus asa. Ustaz. Banyak bersandar kepada Allah, banyak berdoa. Insya Allah Allah memberikan kekuasaan kepada kita sehingga Allah mudahkan urusan kita. Bagaimana saat udah jam 5:30 lewat? Ya bolehlah, cukup sementara ya. Ya cukup. Insya Allah nanti ini masih berlanjut ya. Mengapa bedah bukunya ini mendalam? Saya beri judul ya karena memang kita mau mendalami ya, buku ini sehingga ada 2 kali pertemuan, ada 3 kali pertemuan. Nanti hari Senin ya 18 sore lagi, memang beliau biasanya sore. Terus nanti Senin depannya lagi tanggal 25. Jadi ada 3 pertemuan. Baik, Ustaz Zofar ada yang mau disampaikan? Cukup Ustaz, insyaallah semuanya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang segera diikuti oleh peserta Zoom hari ini dan sambil mengundang yang lainnya untuk meramaikan acara kita hari Senin sore yang akan datang. Baik. Kita hadir, terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, sebelum kita tutup, sudah mau berbuka, Ustaz. Alangkah bagusnya kalau dipimpin doa, Ustaz. Kepada Ustaz Abdul Aziz untuk memimpin doa. Tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا
ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai MC mengucapkan